dasarnya sekolah kita juga sama seperti sekolah-sekolah yang lain yang berniat bagaimana membentuk anak-anak kita itu dengan akhlakul karimah sebenarnya. Dan kembali ke dalam konteks bullying tadi, mungkin ini beberapa praktik baik yang sudah kami lakukan di sekolah. Di sana kita mengajarkan ataupun kita mengingatkan seluruh entitas sekolah, mau itu manajemen sekolah, kemudian juga para guru, siswa, dan orang tua. Kami sering mengutip bahwa satu pepatah dari Afrika, it takes a village to raise a child. Butuh orang satu kampung untuk membesarkan seorang anak. Yang artinya apa? Jika kita menginginkan kebaikan kepada anak kita, yang paling penting adalah semua entitas sekolah itu punya concern yang sama, punya keinginan dan hasrat yang sama untuk memberikan tauladan yang baik, untuk memberikan contoh yang terbaik. Jangan sampai misalnya kepala sekolah, manajemen sekolah sangat getol untuk misalnya melarang perundungan atau bullying tidak terjadi di sekolah, tapi gurunya tidak punya concern ataupun perhatian yang sama terhadap itu. Itu yang betul-betul kita hindari. Artinya kita menekankan guru itu harus menjadi teladan utama, contoh utama supaya anak-anak itu bisa saling menghargai satu sama lain. Nah, mungkin sedikit cerita, baru beberapa waktu yang lalu, di November lalu, kami harus berpisah jalan dengan salah satu guru. Kenapa? Karena beliau kedapatan menampar siswa. Nah, mungkin tamparannya tidak kencang, tapi luka yang ditinggalkan ketika guru ini menampar siswa itu sangat besar sekali. Dan itu baru pertama yang dilakukan. Jadi kita tidak ada toleransi untuk itu. Langsung kita cut off. Kenapa? Karena kalau kita menolerir hal ini, itu akan membuat orang lain mungkin punya kesempatan yang sama, guru yang lain punya kesempatan yang sama untuk melakukan hal yang serupa. Ya, itu yang memang kita lakukan di sini. Dan kita mengadopsi salah satu bentuk intervensi bullying ini dengan KIFA. KIFA ini dikembangkan oleh profesor dari University of Turku di Finlandia. Apa yang dilakukan dari KIFA ini untuk misalnya menghindari perundungan atau bullying itu terjadi, yaitu whole school intervention. Jadi seperti tadi, intervensi sekolah secara menyeluruh. Apakah bullying tidak terjadi di Sukma? Terjadi juga, karena potensi anak-anak kita kan berasal dari latar belakang yang juga hampir sama dari kebanyakan sekolah-sekolah. Tapi satu hal yang kita pastikan, jika itu terjadi, maka kita akan mengintervensinya dengan ketegasan. Artinya kalau itu dilakukan dulu dan itu sampai terjadi kekerasan fisik bentuknya apapun itu langsung harus kita cut off. Seperti itu. Tapi kalau itu terjadi pada siswa, itu pelanggaran tingkat 3. Nah, pelanggaran tingkat 3 artinya pelanggaran tingkat yang paling tinggi. Dan mungkin seperti itu tadi. Jadi Ustaz Junaidi mengatakan apakah misalnya mengata-ngatai itu atau mengejek itu semuanya termasuk bullying. Nah, mungkin saya sedikit punya tambahan karena kebetulan tesis S2 saya itu tentang bullying kebetulan. Nah, jadi apa syarat perundungan atau bullying itu terjadi? Ada 3 syarat. Yang pertama adalah imbalance of power. Jadi ada ketidakseimbangan kuasa. Kuasa ini bisa divisi anak kecil dengan orang yang lebih besar atau relasi kuasa. Seorang guru dengan siswa, seorang kepala sekolah dengan gurunya, atau yang lain-lain. Kemudian repetition. Jadi kalau sesuatu itu terjadi secara spontan, mungkin itu belum dikategorikan bullying. Itu agresif behavior, karena memang itu terjadi karena dipatik oleh suatu keadaan. Tapi kalau itu terus berulang di sekolah, anak yang sama terus misalnya mengejek anak ini ataupun mengucilkan anak ini, membuat dia terintimidasi, maka itu bullying. Itu ada intensitas. Dan yang satu lagi adalah intention to harm. Ada niatan untuk mencelakai. Nah, tapi kan mengukur niat itu seperti apa? Nah, ukuran niat itu tidak kembali dari pelaku, tapi apa yang dirasa oleh korban. Kalau korban sudah merasa bahwa dia tidak nyaman dengan perlakuan temannya, apakah
sesuatu ataupun ketika dia menamainya dengan nama yang tidak baik, nah maka itu adalah kategori yang bullying. Dan satu lagi ada namanya teasing. Nah teasing ini kalau misalnya ada lingkaran pertemanan, anak-anak kan punya tuh lingkaran pertemanan. Di antara mereka sudah punya konsensus untuk memanggil nama temannya dengan nama yang berbeda hanya untuk membangun keakraban, itu bisa dinamakan teasing, tidak masuk dalam kategori bullying. Misalnya saya berteman dengan Ustaz Azmi, kami punya panggilan lakop lah. Kalau dalam mungkin di pesantren kami ada lakopnya kan.